Selamat pagi, Bapak Didin Hernomo, SPDEK, selaku Kepala Sekolah SMK Bob Kris 1 Yogyakarta. Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMK Bob Kris 1 Yogyakarta. Selamat pagi, anak-anakku semuanya. Kita telah melaksanakan kegiatan Pekan Pendidikan Kristen dengan sukacita. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang telah menyertai kegiatan Pepen Kris ini dengan lancar. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa karena Engkau Bapa yang menyertai kami dalam persiapan dan juga melaksanakan kegiatan Pekan Pendidikan Kristen dengan lancar dan sukacita. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, mengucap syukur karena Engkau selalu memampukan kami dalam setiap kegiatan pembelajaran kami secara online. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan sembahyang kami. Sempurnakanlah doa kami yang kami minta di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Bob Kris 1 Yogyakarta. Yang saya hormati para orang tua wali siswa SMK Bob Kris 1 Yogyakarta dan anak-anak yang saya banggakan. Shalom. Selanjutnya, untuk lebih leluasa nanti saya akan melepas masker, ya, karena kebetulan dari sisi protokol ini jarak saya dengan kameramen itu cukup jauh, yaitu 3 meter. Oleh karena itu masker akan saya lepas. Baik, para siswa sekalian, orang tua dan Bapak Ibu Guru, pertama-tama marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kasih karena berkat yang dilimpahkan pada kita, sehingga kita boleh melaksanakan kegiatan penutupan Pekan Pendidikan Kristen SMK Bob Kris 1 Yogyakarta tahun 2020 ini dengan baik. Baik Ibu dan Bapak, anak-anak dan para orang tua, Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 ini mengambil tema Merdeka Belajar di Masa Pandemi. Ya. Pengertian merdeka belajar itu bukan berarti terus anak-anak tidak belajar, tapi anak-anak belajar dengan kemerdekaan. Bagaimana supaya kita bisa merdeka belajar dan bagaimana kita mengaktualisasikan merdeka belajar? Tentu saja di sini anak-anak diberi kesempatan untuk bisa berpikir secara kritis, kemudian juga berpikir secara kreatif, berpikir secara komunikatif, kemudian juga berpikir secara kolaboratif. Di samping itu, di dalam Merdeka Belajar ini juga anak-anak bisa belajar bagaimana kita menyikapi pelajaran-pelajaran kita dengan HOT. Ya. HOT itu adalah high order thinking. Ya. Bagaimana kalian nanti akan bisa mengevaluasi, kalau kalian akan bisa menganalisis, kalian akan bisa meng-create dari pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan. Sehingga betul-betul kalian nanti akan mampu menghadapi perkembangan zaman, menghadapi perkembangan teknologi, ya, menghadapi perkembangan peradaban manusia. Nah, oleh karena itu, mari ya, kita galakkan belajar atau merdeka belajar di masa pandemi ini. Karena di masa pandemi ini bukan kita yang meminta, ya, tetapi memang kondisi, keadaan kita sekarang dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Ada wabah virus corona COVID-19. Nah, oleh karena itu dengan adanya wabah, adanya pandemi ini, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh diam, tetapi tetap kita harus melaksanakan tugas kita. Di mana kita sebagai pelajar, maka tugas kita adalah belajar. Nah, ini harapan kita, ya.
Dan selama ini para Bapak Ibu guru sudah membimbing kalian. Bagaimana supaya kalian bisa merdeka belajar. Di situ kalian sudah dibimbing dengan materi-materi pelajaran sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, di situ kalian sudah dibimbing bagaimana kalian bisa berpikir secara kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Demikian juga kalian mampu menyelesaikan persoalan dengan menganalisis, evaluasi, dan meng-create. Nah, inilah yang diharapkan di dalam masa pandemi ini. Kalian betul-betul bisa merdeka belajar atau kemerdekaan dalam belajar. Nah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan di dalam mengupas tema daripada Pepenkris tahun 2020 ini. Kemudian harapan kami kalian betul-betul bisa mengikuti dengan baik pelajaran-pelajaran yang dilaksanakan secara daring oleh SMK Bobri 1 Yogyakarta ke depannya, sehingga betul-betul karena nanti setelah lulus akan mampu menjadi anak-anak yang siap menghadapi era industri 4.0, juga era digital ini, juga kemajuan peradaban maupun kemajuan teknologi ini. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa Bapak Ibu guru atau panitia dari Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 ini, mereka telah menyiapkan lomba. Mohon supaya lomba itu betul-betul bisa diikuti. Nah, lomba itu bisa diikuti dan mudah-mudahan kalian nanti akan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini saya kira demikian. Sekali lagi saya mohon bimbingan orang tua pada anak-anak dan juga anak-anak harus melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK Bobri 1 Yogyakarta secara daring ini dengan penuh tanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan selamat, selamat, dan selamat sehingga kita tetap dalam kondisi sehat. Baik, akan kita akhiri dengan yel-yel SMK Bobri 1 Yogyakarta, wow keren, nanti bersama-sama ya. SMK Bobri 1 Yogyakarta, wow keren. Terima kasih. Mari ikuti kita sama-sama. Kasih Allah, kasih Allah, tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah, kasih Allah, tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, ku tak berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita sama-sama katakan katakan kasih Allah, kasih Allah, tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah, tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, ku berlari, dengan
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga besar SMK Bob Kris 1 Yogyakarta yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 saat ini. Mari kita akan akhiri bersama-sama dengan kita menyiapkan diri kita, mendengarkan dan merenungkan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari kitab Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah. Hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan mereka. Raja itu menyuruh memanggil, berkata kepadanya, "Hei, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang berbahagia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengarkan akan firman Tuhan dan yang sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendak-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga besar SMK Bob Kris 1 Yogyakarta yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 ini adalah belajar memerdekakan hidup melalui pengampunan. Tema belajar memerdekakan hidup melalui pengampunan ini merupakan tema yang diharapkan dapat menjadi perenungan kita dalam penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 ini. Sudah sepekan lamanya kita menjalani kegiatan dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen ini. Walaupun melalui media medsos maupun melalui cara-cara lain atau pendekatan lain, semoga Pekan Pendidikan Kristen ini menjadi dorongan yang lebih membangun, terutama di zaman pandemi ini. Sekali lagi, zaman pandemi ini menjadi tantangan bagi kita semua, agar kita bukan semakin hari semakin lemah, melainkan dengan situasi ini dan dengan kebersamaan dalam merdeka belajar, kita semakin hari semakin dikuatkan dengan tertanamnya nilai sikap pendidikan yang mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, dan siap berkompetisi. Pencapaian nilai sikap ini dan keberhasilan merdeka belajar di zaman pandemi ini
dapat kita ukur seperti tema penutupan, yakni belajar memerdekakan hidup melalui pengampunan. Kadang sikap mengampuni ini sulit dilakukan jika tidak berdasarkan pada pengampunan Allah kepada umatnya. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa mengampuni itu sulit atau gagal mengampuni. Yang pertama, mungkin karena dendam. Yang kedua, mungkin pula karena apa yang sudah dikorbankan atau dikeluarkan sebagai pembiayaan proses belajar yang besar tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, mungkin karena keterbatasan fasilitas dan masih banyak lagi alasan lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pendidikan yang memerdekakan anak atau peserta didik merupakan kebijakan yang baik saat ini. Saat ini, walaupun ada kendala untuk mengimplementasikan karena pandemi menghantam semua sendi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Tetapi tidak mengurangi akan suatu niat, upaya semangat untuk terus melakukan satu pembelajaran, yakni pembelajaran yang memerdekakan melalui dan di dalam pembelajaran pengampunan. Mengampuni merupakan sebuah tindakan untuk melepaskan suatu kemarahan, melepaskan dendam, sikap sakit hati terhadap seorang dengan menyatakan permaafan satu dengan yang lainnya. Pengampunan merupakan tindakan yang memerdekakan hidup. Untuk dapat melakukannya, seorang perlu belajar mengampuni melalui dan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja dan kapan saja tanpa batas seumur hidup kita. Pengampunan adalah pemerdekaan. Bila kita mengikuti pengajaran yang baik ini, maka setiap hari kehidupan kita ini menjadi bermakna. Mengampuni 70 kali 7 kali berarti pengampunan tanpa batas. Dari mana pengampunan itu dinyatakan? Dari dalam hati kita masing-masing. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Injil Matius 18 ayat yang ke-35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pembelajaran memerdekakan hidup melalui pengampunan ini, mari menjadi perenungan kita bersama. Sehingga di dalam penutupan Pekan Pendidikan Kristen saat ini, semoga kita dapat menjadikan ajakan merdeka belajar mewujud dan pembelajaran tentang pengampunan yang memerdekakan sebagaimana yang diajarkan dalam firman Tuhan ini, kita dapat lakukan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama satukan hati kita mengakhiri penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 ini di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan puji dan syukur atas anugerah pengampunan-Mu. Bagaimana yang Engkau nyatakan dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan akan metode merdeka belajar di zaman pandemi, beserta bagaimana kami juga bisa belajar memerdekakan hidup dengan melalui pengampunan. Mampukanlah kami untuk dapat saling mengampuni, baik di dalam keluarga kami, di lingkungan sekolah kami, maupun di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya Engkau masih menyediakan anugerah pengampunan itu saat ini hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami menyerahkan SMK Bob Kris 1 Yogyakarta dalam upaya untuk mewujudkan merdeka belajar di zaman pandemi ini dan juga terus belajar memerdekakan hidup melalui pengampunan. Tolonglah kami dalam setiap kelemahan, agar kami dengan kekeluargaan, bekerjasama, dan juga di dalam dapat saling melengkapi satu dengan yang lain dalam pelayanan di SMK Bob Kris 1 Yogyakarta. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan beserta anak didik kami, kiranya selalu dalam perlindungan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Bagi orang tua dan keluarga peserta didik, kiranya Engkau berkenan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Lindungilah sisitas SMK Bob Kris 1 Yogyakarta
dari penyebaran COVID-19, sehingga kami semua dapat melaksanakan tugas dan jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa syukur penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 di SMK Babri 1 Yogyakarta. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.